lagi. Kalau yang di tanah yang mana ya di Banten itu, yang bakal bikin tobong. Kalau saya orang itu mencela dan sedikit agak bersengketa, ayo sedikit agak bersengketa bermasalah dalam keluarga, tapi ya, karena kayaknya di sekolahan itu rumah masalah juga. Tanah warisan anak banyak. Jadi yang ini mau jual, yang itu nggak mau. Iya, begitu Pak. Pro dan kontra. Kalau memang ini menurut saya sih jangan terlalu berambisi, bukannya nggak boleh. Tapi ke depannya repot ya. Tapi jangan terlalu berambisi untuk mencari itu sebutuhnya dia. Kalau kita yang ambisi mengejar untuk membelinya, juga nanti apa? Dimainin. Dia maunya harga naik. Kemarin waktu juga sebelum lebaran, waktu dulu tahun yang lalu itu dia udah nyadar di 50. Bisa 70, bisa cepet. Paling nggak nyari. Kayak gampang banget. Nyari duit sana sini ada tiap mbak ini tanah itu. Sekarang naik lagi ntar. Kemarin lebaran Ahmad sini orangnya datang nanya orangnya soal bukan kemana nggak ada kan mintanya berapa ada sekarang belum ada datang lagi nggak bilang jangan ditemuin mah dia di belakangnya dia kata dia gitu. Permasalahannya kalau nunggu dia butuh ya khawatir orang di situ lebih banyak nyari tanah. Ada yang bangun villa apapun yang jual tanah di situ bingung dia. Oh, ada juga dibangun villa di situ. Iya, di depan selamat ada villa. Seberangan. Malah sekarang lagi bikin kolam ikan banyak. Siapapun yang jual tanah di situ bingung. Orang-orang Pak Haji. Ini memang ada milik kalau begini. Kalau nggak ada rakyat pas nggak Itu ada gunungan itu. bukan. Sawah, persawahan, cuma Depan tapi sawah, gunung. belakang Gunung. bukit. Gunungnya kelihatan gunung karang dari situ. Pemandangannya indah. Pemandangannya indah. Tinggal mau ngambil jalan cepat takut diambil orang atau nggak tinggal nunggu milik pakai cara yang mana nunggu milik tadi ketentuannya ngelola kapan dan khawatirnya dan orang ada yang maju ngebangun villa itu anak setiap hari itu dibeli dia Juga pakai samanya. Berarti proyek di jalan bagus itu ke depannya. Jalanannya begini Pak, bagus. Udah pas Ahmad pindah ke situ tuh Tito makanya kata orang kemarin. Alhamdulillah nih katanya si Ustadz katanya. Saya dulu lewat sini juga takut katanya mana licin lah pas ada dia katanya terus dibangun ini jalanan. Ya Allah jadi terang katanya itu aki-aki dari mana ke sana. Alhamdulillah Bu katanya. Kebuka ini mah katanya anak ibu maksudnya. Alhamdulillah dia ini jadi kayak gampang katanya jalan katanya murahnya juga di sininya yang di depannya mau ke dia mah jalannya rusak banget Pak malah jalan gede jalan maksudnya jalan mana kalau dia mah kan rumahnya udah ujung malah yang ujung katanya bagus banget Kecamatannya apa sih? Thailand Tanjung kelurahannya Sadarima Berarti ikutnya Banten banget tuh. ada yang Gitu loh. yang ngejar itu kalau ada duit mobil dulu lah berapa lah jadi khawatir itu kan itu juga itu katanya empat saudara katanya udah villa ini udah tanah situ dibeli terus sama dia gimana strategi dasarnya kalau nggak ada duitnya tinggal digeletakin duit jadi udah
paling nggak jauh dari antara 50 sampai 100 nih harganya. Perkiraan saya 70, 80 buat pakai itu jadi. Ya, urusan permasalahan saudara ini kalau udah ada perpestaan sana nggak ada masalah, urusan dia. Itu apa? Itu di sekolahin Pak. Dia punya Kayaknya sih. surat tanahnya. Iya. Ditaruh di Bang bank. buat di orang. Waktu kemarin itu dia ada kabarnya itu di antara keluarga yang praktiknya satu yang mau hajatan, mengawinin. Kemudian dia lupa duit, makanya dia datang ke situ. Nah, Ustaz nanya berapa? Nah, amatnya nggak ada di situ, nggak ketemu. Nah, kalau ketemu lagi orangnya sesuai harga di awalnya 50, yang tahu nih orang. Jadi kami jangan nyamperin, kalau nyamperin udah semaunya dia. Cuman kalau orang-orang situ juga ngomong kalau harga segitu di sini nggak laku lah. Kemahalan. Paling ya 70, 50 bagus. Kita waktu beli kemarin juga kemahalan ya. Emang nggak rata. Dan meningkatnya kan ada pila di situ udah. Banyak pila situ. Kalau Mau masuk tuh kalau banyak. sepanjang jalan mau masuk kan di depan Kobong Rahman ini nggak ada Kalau satu. ikan itu enak ya punya ini. Oke, berarti bukit-bukit begitu dong. Iya, Ya. kalau bukit. Kayak apa namanya? Kayak di puncak itu. Iya, jalannya doang aja. Kalau yang kayak di puncak mah ikannya enak ya apa? Tuh di rumah Abah tuh lihat ke bawah tuh laut tuh sana kelihatan. Di situ jalan bagus itu indah kan rumah. air normal gitu Pak. Air bagus di situ. Airnya bagus banyak. Wah, terus air bagus, banyak pila. Ada orang Dan ini antara dua kemungkinan diambil orang pila atau memang ya kombinasi gitu. Nanti pila disela-selain ya. Enggak jadi buat dia istirahat. Nggak bikin pila begini ya. Jadi buat dia istirahat di situ masuk kamar rumah kecil. Kalau ikannya ada ini tahu-tahu. Jadi orang belum bisa nyewa itu kan di jalan aksesnya rusak. Di depan. Kadang-kadang juga berani. Kayak sini sekiranya rusak itu di luarnya. Ke dalamnya bagus gitu loh. Tempat bapak bagus kan jalan ke situnya jelek. Begitu makanya. Masyarakat sudah mulai percaya di sini ada. Cuman Pak masih males. Masih suka Anaknya tidur. Ya ampun kata saya. Kadang saya kesana ngeliat ya ampun. Itu masak sampai masak ya. Dia kadang masak. Kan ada santri dua. pada Dia mah jarang. andalan aja gitu tiga. Tidak. Ada itu si bapak-bapak kayak Pak di ampun itu. Andalan ikan dulu Ahmad ini belum bisa menahan diri, bagaimana mau menahan orang. Ya orang datang ke situ kan harus dididik, bukan didiamin. Sama saya dibilang itu udah diusir sama Ahmad pulang udah komposin agak mau diantar ke keluarganya nggak mau terima lah repot lah kan kayak gitu. Ada situ. Ada namanya Pak Eko. Orang mana tuh? Orang aslinya mah orang ibunya orang Seberang, orang Padang ini Pak. Ih Pak males banget Pak. Udah gitu berani bawa ngambil barang si Ahmad apa gitu. Kata saya orang begitu. Saya emang gak malas, karena ya buktinya saya contohin ya kok bisa gitu. Ya, itu kan Oh katanya. iya, maksudnya kalau orang males nggak di Habis makan aja nggak dibawa namanya males ah. Iya. Makannya sendiri aja nggak Males. mandi aja nggak mandi. malas itu kalau disuruh nggak mau baru
disuruh belajar ngerti sendiri enggak baru. Kalau disuruh masih bisa berarti ya tinggal didikan nih. Karena yang datang ke sini bukan orang sehat, sakit bukan badan, pikiran, orang males. Orang sehatnya di luar tuh bisa dulunya ibu. katanya pernah narkoba maka dibuang sama keluarganya, tahu datang ke tempat Ahmad. Si Ahmad yang datang Berkali-kali, ke orang-orang yang kayak gitu. berkali-kali ganti orang ke situ, pelajari, pahami. Ya orang bermasalah di luar. Ini ada sana lagi juga. baru, namanya Wahyu, sama kayak Bapak Wahyu. Anaknya baru umur 20 tahun. Kata saya, kamu kenapa? Mereka yang datang itu bawa bekal. Enggak, Enggak. kita yang mau yang ngimikin, ngurusin Orang segala bermasalah macam. itu, Pak. Dia emang abah tuh. Saya mau Ngurusin makan segala macam Iya dari sini. semua. Ya, kondor dong. Ya makanya saya tiap bulan kadang udah pusing, saya Ahmad juga kalau udah pergi dari tamu buat beli rokok. Orang kemarin kesannya gini nih, Ahmad kemarin yang pergi mah, kan ada temannya tuh yang meninggal, Ahmad 3 hari di sana tuh katanya, Ahmad udah naro rokok buat acara kita katanya. Masa habis sama Pak Eko baru 3 hari, telur katanya baru juga nggak sampai beli 1 kilo beras mie habis. Emang saya liatin Pak sama saya juga bawa apa aja di sini nggak berhenti makan Ya ambil konsen betah orang sediain makan gratis. iya abah tuh gitu Pak. Didikan abah tuh. iya makanya saya kadang di sini Kan sama memang nggak banyak bentar-bentar santri ngirim abah tuh. duit apa jadi nggak 2 ingat. orang, 3 orang. Ini Iya, ngurusin yang bermasalah. Kita nggak bisa ini ya Pak kemarin kena Kita marah. harus jangan bermasalah boleh. Cuma kan kalau kita yang nggak ada duit kan ngempaninya dari mana? Iya pusing udah dia kemarin Umi nggak ada beras nih buat ini ya nih udah saya ngirimin Ada dari awal duluan kan saya ada ini orang ada orang gitu. Dia butuh hidup, butuh jalan hidup. Bagaimana kita orang hidup? makan di mana-mana banyak ini udah apa ini Arahnya males gitu. banget Butuh hidup, butuh apa ya ajarin masak. Ajarin. Iya. Itu pernah. Makanya saya bilang Ada dulu, malas ini banget. bagaimana Ada tempat untuk tanam. ajarin usaha. Ini bagaimana kita punya usaha. Dia pada kerjain. Dia ngolah pada Ahmad tugasnya nyiapin bahan, mengajarin. Ntar hasilnya jual buat makan dia. Maksud saya begitu. Cuman Ahmad pikirannya belum ada. Ya kalau ngandelin dari kantong sendiri mah itu iya babak iya belum jadi gitu. duitnya dia suka habis misal dari tanggal apa dan Sampai udah gitu kapan orang pada tua mampu bisa begitu? Nggak bisa, kamu harus punya jalan usaha. ini orang Kan saya duluan jajan beli keripik, bikin bikin keripik, kita bikin alat-alat bahan ngolah dah. Abah sampai ngolah tuh petik pisang, pakai semobil pisang, bikin abah. Tuh ngolah bikin keripik. Ya Ahmad ya, begitu saya tinggal nggak jalan. Masa orang tua aja yang nongkrongin di situ? Kan saya cuma tuh ngajarin bikin begini, ini alatnya, ini bahannya. apa karena belum kepepet kali ya Pak yang anak belum mikirin ini iya Ngandelin Meskipun belum kepepet itu kan tadi nanganin orang tinggal di situ, iya makan situ. mestinya Ya harus ada inisiatif buat itu maksud saya inisiatif mau buat ini apa yang bisa dijual, apa yang bisa kita menghasilkan buat bikin. ngempanin. Iya, Kecuali apa yang si pasien tadi yang ada di situ bobot bawa bekal. cerita itu mah. Ini mah kan memang orang bermasalah datang ke situ. Sekarang dia punya tenaga, gunain tenaganya. udah didiemin sama dia kata dia lah udah tua nih nyuruh mulu bosan udah dibilangin sekali-kali nggak ngerti Kalau akhirnya kemarin dia kesel udah Pak Eko pulang aja nih dikasih duit sama dia tuh 150 udah pulang kan katanya ada saudaranya di Klender si Ahmadnya pergi malah dia nggak pergi si bapak itu tuh ya Pak Eko itu malah duitnya dibeliin rokok sama dia dihabisin buat dia kata saya kamu Maman udah kayak gitu abis nih dianterin ke rumahnya keluarganya nggak boleh udah kalau kayak gitu gimana makanya sekarang Ahmad mah nggak pernah belanjain apa-apa terserah katanya ini gitu makanya kalau lihat Abah disuruh ke kebun tuh bawa pacul, tuh bawa semprotan, kebun rapi, Abah hasil kebun ada, basi buat makan. iya Begitu abah kan? punya kebun kalau Ahmad kan nggak ada kebun Caranya gimana? Itu dengan Cara. tadi singkong goreng Pisang, keripik. apa aja. jangan kemarin udah lagi yang Apa bikin nasi kan uduk, dia. Caranya bagaimana? Punya kebun bagaimana nih? Olah hasil kebun. Dia bilang ya Abah apa yang nggak ada? Mau tangkil seadat, pisang asam mau mati.
olah itu buat yang disuruh dia pada kerjain, nggak mau, paksa, nggak mau, kemudian lama-lama dia Kalau pergi. si Ahmad kemarin ngomong gini nih, itu kan si Omah katanya punya ituan sawah ya, bapaknya ngerjain banyak. Bentar mah katanya kalau udah jadi Ahmad mau suruh si Pak Eko tuh dari rumahnya suruh diem di rumah, ngapain katanya ada Pak Eko diem aja. Dia nggak mau udah Ya udah alat apa aja buat mau bikin olahan coba siapin. Iya dibeliin alat. Kompos mawar sampai gila buat ngolah goreng, buat menggoreng bahan semua saya siapin ngolah buat cara ngolah gitu. Nggak ada yang jalan, jadi santai aja. Ya sampai kapan kamu ngurusin orang begini? Orang tua nggak bakalan sanggup numpangin orang. Mandirinya ke orang tua, nggak punya duit, minta duit. Ada batasan lah. Orang sini mau ada antak. Coba berpikir hasilnya, ini ada pisang goreng, bikin keripik, suruh kerjain, nggak mau, paksa. Orang bukan orang benar tuh, orang sehat, orang sakit, suruh kerjain, nggak mau, pergi sana nggak mau. Lama-lama dia capek, dia berpikir nanti, dia kecapean antara pergi atau diem di situ. Berapa orang kan yang udah dipaksa di situ diam kan, ada yang kabur kan. Ya itu contohnya seperti itu, ya silakan kalau nggak mau belajar. Karena kalau sungguh-sungguh Bang Jabi duluan, sungguh-sungguh gali sumur, bikin kolam. Karena dia sungguh-sungguh mau berubah. Nggak disuruh bikin usaha kan, disuruh gali sumur, rapi-rapi. Dia belum selesai apapun capeknya, dia diam. Tapi hasilnya berubah kan dia. Nah itu orang sungguh-sungguh namanya. Yang nggak sungguh-sungguh mah ya udah kabur mentah. Si Rohim, si Ikin, emang nggak sungguh-sungguh mentah karena kecapean. Silakan. Nggak mau berusaha, orang hidup mana nggak ada yang nggak capek semuanya. Cuma nanti pengalaman dari situ dia keluar bisa hidup terang. Oh, iya. Mang Jamil sekarang bisa pulang ke rumah, bisa dia kerja. Itu aja contoh. Maksud saya begitu, alat bahan saya siapin, udah disiapin segala macam Pak. Beli apa nih modal apa kita beli mah dulu udah tapi nggak jalan, makanya saya waktu itu udah saya ngomong ini orang tua masih ada. Nah, cara apa nih budaya bisa bikin keripik tuh, ya olah bikin keripik. Semua alat bahan saya siapin, plastik buat rumah sudah ada. Itu tangkil, tinggal metik, dah, tinggal petikin tangkilnya, bikin pin. Ahmad ya harus bergerak, kalau malas, ya ngomongin orang malas nih, ada kelar. Tergantung kita, entah juga dia pada ngikutin nih kupas, dipetik, digoreng, enggak. Begitu, kalian makan, gua hasil, dia udah hasil, dua buat makan. Apalagi sih ini bahkan ilmu apa sih gunain, tanya abah mau apa punya kebun, kita nggak punya kebun, caranya apa supaya bisa makan. Tinggal bayarin sakti besar orang di sawah-sawah udah cukup pun. Iya, jadi 10.000 setanya Kopi singkong duluan lebih murah sampai belum setahun bang. 10.000 sama abah nggak pernah dibeli, mau bawa tinggal mau metik no duluan ke semobil petikin yang ngangkutinnya ada itu yang muridnya abah di mobil diangkut semobil kok tuh apa yang bisa tuh belajar olah masalah nggak berhasil mah gampang yang penting Iya nggak berusaha berhasil bikin yang penting ngolah bikin itu apa bikin selek bikin pada hitam pada kagak ini belajar udahnya banyak di sini penjualannya kagak jalan kayak gitu jadi amat malas udah capek-capek bikin terus pernah tuh waktu itu bikin keripik banyak sampai banyak yang beli duitnya udah ke Cilegon kagak ada yang bayar katanya cuma bayar berapa kali jadi dia malas Pak kurang usaha mengalir iya cuman dari begitu terus dia akhirnya kapok mas udah capek-capek bawa ke sono katanya pada ngambil pas acara haul jadi kalau capek nggak modal dibayar sendiri capek ngerjain sendiri mah kan enggak jadi orang dia yang malas ngerjain bang udah capek-capek TV-nya ke warung-warung. iya waktu itu bukan ke nanti warung di dibawa jalan Kalau ke warung ke itu ke apa agen. oh banyak katanya sampai berapa puluh itu kan bukan dia yang ngerjain
Iya, cuman dia kasihan kata dia, udah mati. Kasihan katanya abinya katanya modalin lu. Nggak jalan. Kasihan mana mengasih duit mau beli beras buat nempangin. Ketemu jalan mas sekarang modal bahan mas sekali. Daripada begitu hati itu ngeluh aja orang yang malas. Ada orang nggak disuruh. Atur. Abah tuh kan begitu ada jawab bukan sekali 2 kali pengalaman tanya makanya ngobrol sama abah gimana orang gimana caranya. Abah kan orang suruh tenteng bawa kacur ke kebun ngolah di kebun sapi kebun anu hasilnya dijual buat makan. Buat istirahat sama enak ya. Enak kali situ. Santai gitu. Ngolah juga nggak susah bahan. Perjalanan biasanya berapa jam kalau naik mobil? Kalau mobil langsung pribadi mah 3-4 jam lah paling cepat. Kalau naik bis itu 6 jam. Saya mah emang mau ini apa ya? Belum Pikirannya hidup ya. ini Ya, anak. mau hidup ya apa sih gimana? Makanya harapan saya itu setelah punya istrinya yang saya mau arahin. Udah nggak harapan dia mah lemah. Ternyata daya pikirannya ini nggak mentak. Belum bisa berpikir ke arah sih. Gede itu tempat camat gede. 600 meter. 600 meter. Dibangun semua. Enggak. Kalau mau buat halaman. Iya. 600 apa 700? Kalau itu dulunya 800. 1000 meter cuma ada 700 cuma di mana. Ya kan 1000 meter kalau cuma ada 700. Tuh jatah apa dong, ha? Hah? Itu jatah. Kita beli apel kan masih nutup yang tukang gas Pak. Kue masak apa itu? Berapa? Apa namanya? Apel nih. Iya, kan masih nutup. Tangan ini yang buka. Kalau ayu kan dari Di gilingan sini dulu mau marul. Tapi jalan hidup. Buntu dalam situ. Bentuk, ada jalan lagi tuh kan. Ada orang sana. Jadi jalan buntu kampung di belakang, kampung ada 15 rumah. Berbuntu jalan. Kenapa? Jadi nggak hidup lalu-lalang. Sepi kok daerahnya. Itu bisa kalau titipkan di warung-warung pasar. Jalan. Orang jalan kok sama adik saya di Kedengan itu dijualin. Balik tepung, lama-lama tepung. Ya masalah dagang ada yang nggak laku mah ya biasa. Namanya juga merintis belajar. Ya cuman kan pas habis begitu juga santrinya pada kabur nggak ada jadi apa yang mau dia kerjain sendirian ini nggak mungkin. Kalau Pak Eko ini kan baru juga setahun kan. Itu Pak masalahnya. Tahun mah tuh Numpang makan terus itu doang. Setahun. orang mau seminggu udah rapi. Apa yang bisa dibikin nih? Udah masih tahu ya dari tahun. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa jadi duit nih? Buat dia makan, buat makan pada dia sendiri. Mengandalin Rokok makan. Jokowi nganterin makan. Dia mah tiap di rumahnya tiap kalinya dia ini Pak apa kopi, rokok digeletakkin sama dia gula. Orang yang pada ke sawah itu asal mau ke sawah siang misalkan ada apa ini kopi di tempat si Ahmad. Apa tuh kayak gitu. Yang namanya kopi sama gula itu tiap hari ada di depannya. Apa depan? Kadang ada rokok 2 tahun aja di situ sama dia sama aja ngerokoknya kopi. Terus saya kira nggak ada mie habisin. Cara berpikirnya ini diajarin bilang. Tadi ada lagu makan tadi alhamdulillah nih katanya gula rokok itu kan kepada kamu sama kali tadi sedekah aja itu yang nggak begitu itu sampai kapan? Ada orang 2. Ya udah makan tidur. Dia yang ini jadi dapat Beli duit kambing juga dipanin. Kambing dicari rumput dijual laku lah kalau manusia.
Belajar rapi, jangan ngandelin dia, mati. Apa yang harus dipikirin? Kalau ternak ayam kayak kok bebek Ada, gitu. ada. Kemarin Mau jual, orang mau jual beli lagi juga. Ya itu kan pikirin nggak ada modal. ada yang dia kasih orang. Pas orang datang tuh katanya, Tempat lega mah mentoknya cepat itu. iya. Itu dia Pak. Kemarin kan Entok. esok saya siapin andangnya, saya siapin waktu itu Ayam. keliling jadi cari pakannya, umpannya itu dari pembuangan. Baru. Di situ dekat ke pembuangan sampah. Duluan udah dicoba, no pembuangan sampah ngambil banyak sampah bekas pasar, nasi bekas, nggak kekurangan umpan bebek itu umpan ayam. Udah ayam habis dijualin dan dikasih orang, udah selesai. Kadang ada tamu dipotongin mulu. Ini gimana jalan? Tapi dia mah miara apa sih ke inian Pak. Waktu itu kan dikasih ayam kecil-kecil ya sama itu Pak Haji itu saudaranya 4 biji. Lah itu sampai ada 27 pas saya ke sono. Jadi beranak-beranak, telurnya juga bosan dimakan apa ini. Sebagian dijual, sebagian dipotong, sebagian dikasih. Dikasih Orang udah orang. tahu nih menghasilkan. Oh iya, ini kan ada orang dulu, no ngambil umpan di sana di pembuangan sampah. Motor ada, disiapin motor kan. Maksud saya kan tiaran begitu tinggal ngambil pelbak itu malah diutamain, malah dipisahin sama orang jaga pelbak. Ya udah kalau mau buat santri mah katanya buat makan ini kalau orang lain nggak boleh mah masuk situ. Santri mah boleh situ ngambil itu nasi bekas. Namanya buangan warung, buangan sampah itu nasi sampai sekarung, 2 karung, pernah 2 karung itu nasi, bakso, apa juga, mie bekas. Nanti kan itu kan umpan nggak beli, tinggal di pembuangan sampah. Saya udah ajarin Ada segala-gala, dekat dari situ. dekat, jauhan ke pasar daripada ke pembuangan sampah. Itu masih zamannya Pak Amang Ikin kan yang masih Iya. disuruh berkali-kali akhirnya dia bilang ini capek itu katanya motornya rusak bawanya jadi nggak ini ya itu alasan Mang Ikin. Itu orang tinggal amannya ya bocah ini tinggal tergantung kita. Ini motornya memang itu lagi bermasalah suka rusak. Ganti orang ya biarin ganti orang lain mah yang penting punya ada ayam mah. Urusin empanin nyari sana anterin mah tuh tiap hari kesini kan 2 hari sekali nggak perlu tiap hari sama yang jaga pelbak udah dipisahin jadi nggak begitu turun dari truk itu yang buat nasi dipisahin buat anak santri mah sampai begitunya itu yang jaga pelbak ngutamain gitu diambil sekarang 2 kali ini mau buat ini buat bebek katanya ayam buat dikobong dipisahin sama dia udah bawa nyampe situ orang menyokelin udah jalan hidup semua. Ama juga udah ngeliat ke sana gimana mah di sana dia banyak katanya mau ngasih bekas saya tahu aja. Lahan peluang itu terbuka lebar mengolah bahan mudah di tempat abah pisang singkong murah tempat abah nggak ada lebih menanam singkong cuma pisang jadi daerah abah murah pisang singkong tangkil asal itu tinggal mau metiknya daripada di bawah Kan ya nggak nyampe goceng ya 1 kilo. di sana cuma 2.000, 2.500 itu orang kalau di daerah abah cuma 2.000 tangkil di tempat abah itu meninjau yang buat bikin emping Iya, saya lagi puasa. sepohon abah dibayangin 200.000 sepohon mau petikin sendiri maksudnya mau ajak santri ajak orang kampung sini kan amat banyak kenal tuh anak-anak situ ajakin metik tinggal kasih buat uang jajan gitu sama santri sama santri kalau santri mau sama-sama begitu kasih jajan buat girang berebut si Aris terus temennya dulu si Om Iman tinggal dikerahin petikin Cuman memang kalau meninjaunya katanya di pinggir-pinggir jurang. masalah lu
semua dia tahu. Iya enggak, maksudnya mulai dia. Kalau anu mah nggak ada kelarnya. Apa sih yang nggak bisa? Makanya nggak pernah bisa ada yang ngambil. Makanya itu jadi murah. Nah sekarang bagaimana caranya kalian supaya ini bisa gampang kepetik? Yaudah bah, kita cari cara. Ya yang penting kalau kita Ahmad ya nggak bergerak. Tadi sediain lagi bahannya, bagaimana orang dia kan ada kemauan nabinya, ya ngasih jalan buat dia semua orang tua. Udah nyaranin abang juga, mah tinggal memetik apa tuh, bikin usaha. Ininya ini, makanya saya harus ngarepin dulu setelah dia belajar rumah tangga, ini istrinya saya arahin buat ngolah, karena bahan semua tersedia. Ngolah bikin emping ya ada tenaganya tuh anak pada bersih pesantren nggak susah, cuman yang ngaturnya ini nggak ada. Soalnya ada tenaga ya dia butuh makan, kita butuh tenaga gunain. Ya mau makan di sini saya mau panen, mau yang gratis itu di pelbak. Biar sama-sama jalan, mau makan di sini, ya tuh olah, mau merokok tuh olah, enak sebenarnya nggak susah. Nah bilang gerget kami gitu, ya apa pegel. Berarti model kayak si Ahmad dan murid-muridnya harus dipaksa, Umi. Setelah dipaksa nanti jadi kepaksa, setelah jadi kepaksa akan menjadi terbiasa. Manusia semua begitu. Karena orang manusia itu lahir juga karena dipaksa. Coba kalau dipaksa, nggak bisa keluar Umi. Ada orang tua Bola dibela. mikirin, waduh, sampai kapan? Tadi kadang saya mah di SMS-in mulu, soalnya kan kalau diiniin apa dia kalau misalkan kita keras-keras nih, udahlah Ahmad keluar aja, mendingan Ahmad katanya kerja atau pergi kemana, katanya nggak usah ngomong. Kan saya jadi pikiran lagi, tadi kabur udah pergi kemana, jadi saya nggak pernah nginiin Pak. Ya udah Ahmad pikirin aja, sekarang mau mending masih ada orang tua, takut nanti ke depan dan orang tua gimana gitu, saya udah nggak tadi itu aja. Oh, nggak sampai kita jauh ke sana, Mi. Lah sebetulnya anak yatim nggak ada orang tuanya bisa hidup segede. Ya, tapi Kita kalau logika aja. ya, tapi kalau dia begitu aja kan Ya. repot maksud saya. Enggak juga, karena apa? Semakin dewasa, semakin dia punya kebutuhan, pasti berpikir. Iya, tapi saya alhamdulillah ini semenjak dia lamaran dia udah nggak Kayaknya pernah kan kalau minta udah duit punya dulu sama bininya saya. itu Insya Allah berpikir. mudah-mudahan. Karena Kan kemarin tadi harus dipaksa dan akhirnya terpaksa dan menjadi nyaman, jadi biasa. Gitu. Tapi sih Pak, saya namanya manusia kan nggak sekaligus berubahnya Iya, ya. memang Pelan-pelan, pelan-pelan. memang kayak abinya kayaknya abinya harus beres-beres. Saya juga nggak bisa ini, tapi saya ngerasain kayak gini ya. Semenjak kemarin Ya, dia kan orang buat tempat lamaran. nginepnya enak nggak? Maksudnya lega nggak? Lega. Iya. Kalau lega terus kalau saya ada waktu, coba pengen ke sono. Makanya saya ngarepinnya nih sama. Tapi jalannya nanya gunung. Enggak. Ngarepinnya begini, dia kan mulai lamanya Ya, saya udah paham. mau tunjuk sama bapak, masukkan gitu. Omongan ini, dia sifatnya kalau Kalau saya sono pengen tuh nginep semalaman gitu. jadi dia tunduk sama siapa, nah itu yang bisa masukin omongan. Pas habis lamaran ini alhamdulillah Pak kemarin dia ngomongnya Mi, alhamdulillah Ahmad udah nyimpen itu air gunung ntar buat acara, kasihan katanya mesti warang apa sekarang mahal, udah mesen katanya. Kan gunung. Iya maksudnya Oh, kalau warang. banyak tamu ini merek gunung aja katanya, naruh katanya 50 dus katanya udah 800.000 udah, terus katanya udah mesen kelapa 100 biji buat ada tamu biar pada senang, katanya orang dari kota kan pasti katanya kalau minum air kakak enak, katanya dia udah beli Pak 100 biji katanya. Terus katanya buat pisang Ahmad udah naruh nih katanya 100 tandan katanya, kan murah di sini cuma 10.000 udah dibayar sama Ahmad, udahlah kan kadang ada tamu ada apa sama Ahmad dibeliin katanya biji. Terus rokok kemarin Mami udah berapa biji, dimakanin sama Pak Eko. Nah lagian pintunya nggak dikunci kata saya.
Masih lah, umpetin. Besok tuh beli gembok kata saya, umpetin orang kayak gitu mah ngeselin kata saya. Kalau enggak Ya pengaruh di bukan kamar. diceritain, ada kamar malah diiniin, dia kan kamarnya sekarang baru dirapiin lah dia. Kalau emang dia begitu titip sama si Oma kata saya, calonnya kan dekat dari situ, jangan taruh di situ. Abis kalau sama dia mah kata saya gitu, titipin di rumahnya si Oma kata saya. Takutnya namanya dia digembok dia ntar gampang dibongkar sama dia udah. Esek banget Pak Eko kata saya gitu, udah diurusin kata tahu dia ngambil ini yang udah dikasih kata saya. Sama. Iya kata saya sombong banget. Iya makanya Ahmad sebel banget, makanya kemarin Ahmad suruh pulang kata Kalau Ahmad kasih dulu. ada yang lihat anak-anaknya orang-orang yang gitu, santri abah, Pelarian. Iya. santri abah tuh rata-rata gitu. Iya orang ada Makanya abah ngedidiknya keras. Dia mau berubah, diam. Kalau nggak mau berubah, silahkan. kalau yang namanya Wahyu ini tadinya katanya mungkin di kampung dia orang susah baru lulusan SMP Pak. Taunya katanya dia mau dihakimin sama warga itu, tau nyolong ayam atau apa gitu Pak. Orang kampung situ juga. Bukan, nggak tahu orang dari mana itu. Bapak sama ibunya mah belum pernah ke situ, yang dititipin abangnya. Abangnya itu temannya pondoknya si Ahmad, pernah mondok temen gitu. Cuma dia titipin dari situ. Ternyata dulu juga pernah bareng mondok sama Pak Wahyu. Pak Wahyu, Pak Eko. Sama pernah mondok yang kakeknya meninggal gitu. Kata dia juga kemarin Wahyu di belakang sama saya kan sambil. Kalau dia ini mah rajin, pagi juga udah bangun, nyapu, masak, ngapain itu mau. Terus udah jam 10 baru dia tidur. Dia mah kalau diarahin anak bagus. Semua diarahin lebih. Kalau Pak Eko mah emang ada malas. Diarahin bisa. Buktinya ngikutin saya kerja. Eko angkat ini, bawa sini. Angkat. Mau bawa sini, dibawa ke sana. Mau belanja, mau beli ini. Jalan. Kalau orang malas menghindar, pasti ngilang. Kayak duluan si Ikin kan ngilang. Giliran kerjaan dia pergi. Kalau begitu aja dipecat terus dilatih. Kalau mau berubah masih diam. Kecapean wah Dia itu. udah keluarganya udah nggak ada yang rumah Pak. Omong pernah dianterin sama Ahmad. Santri Di abah atas. tuh semuanya begitu bang kalian. Kalau sama keluarganya katanya mau turun dari motor, Pak Ekonya udah nggak gitu. Kata keluarganya kasihan, jangan dibawa sini. Terserah dia mau hidup mau mati sana aja. Itu. Jadi Ahmad kagak teganya bawa balik lagi. Kata saya, aduh. Ampun. Ya Ahmad ini ngikutin abah. Modelnya begitu. Yang datang teh orangnya itu yang aneh-aneh mamanya orang. Kata saya. Ini bagiannya memang ngurusin dah. Hidupnya ya masing-masing urusannya. Makanya dia bilang mendingan dia udah ngajarin Arif, Mbak, Kasa nggak pusing. Dia ngurusin orang-orang Ini mah ngurusin begitu, ngikutin guru, ini abah hadir ini, bagiannya ke sini. Memang harus kreatif. Alhamdulillah sih semenjak dia kemarin pas lamaran kan biasanya Ahmad ini malah kadang saya tanya Ahmad masih punya beras ada nih udah jangan katanya. Itu alhamdulillah paling kalau ini banget tuh baru dia kalau itu enggak alhamdulillah kalau kemarin kan tiap ini karena nih ini habis bulan atau nggak punya beras tapi sekarang katanya di alhamdulillah nih pas habis lamaran banyak tamu katanya banyak datang jadi alhamdulillah masih tersimpan buat bantu itu si Oma katanya nama hajatan kan sekarang pada mahal katanya kasihan dia kalau duit kata orang dia tapi dia biarin itu kalau pergi ke mana-mana itu omongnya diisiin semua rokok gula kopi beras disediain itu buat yang meninggal. Kita sedikit. Kalau saya ada waktu, nah, saya sorot dah. Harus nginep saya. Nah ini ngomong gini, nih kamu pengen ke tempat Pak Eko tapi kapan waktunya? Itu tuh ibu-ibu yang kemarin rumahnya minta dijualin, yang di Cilegon, pengennya tahun ini katanya biar laku lah bagaimana namanya orang yang mau beli, aku bingung. Amat udah ke sono yang diajarin sama Pak Eko kan suruh telur ya, atau bawa Pak Wahyu. Yang mau tinggal jalanin bangun malam, tidur sendiri. Dia mau pengen yang buru-buru yang namanya jual itu mah nggak Semua bisa di rumah buru-buru semua itu. sama. Iya sih, itunya si bapak, itunya yang mau minta diusahain itu ibu Sejauh katanya mana nelfonin capeknya dulu. kita akan terbayar. Dan ibunya itu Iya, nelfonin iya, dulu orang si mau anak pengennya kata hari saya. ini, ngomong hari ini juga laku pengennya nih.
Orang nelfonin muka Ahmad ini katanya. Ya Bu, Karena sabar, kesungguhan saya mah Ahmad udah ya. berusaha tinggal ini. Sungguhan Ahmad yang bukti ini hidup sila yang rapi, yang kuat, perlu puasa. Orang butuh, saya juga butuh. Ya, bisa berpikir ke situ. Orang dia nggak butuh, ya dia. Usaha dia serius kesungguhannya. Dijanjiin, kamu untuk janjinya. Kemarin saya ngomong, Mat, kalau jual tanah begini, ini kan prosesnya panjang, karena memang berat. Itu harga tinggi, untuk jangkauan orang itu susah. Ya, duit eman bukan duit ratusan juta. Harus terus gimana Pak? Ya itu amalin, yang pas saya kasih, amalin kalau malam jalanin. Cuma nanti ngomong ke tuan rumahnya, bilang mau kasih berapa persen gitu. Saya begitu, Bu. Berjanji katanya yang punya tanah. Apa itu tanah yang sebelah mau dibeli sama dia, terus ngomongnya nanti Ahmad malah katanya mau berangkatin haji apa umroh gitu ngomongnya tuh. Kayak kalau janji doang mau banyak yang Iya. janji. Kalau janji begitu saya kadang-kadang suka saya jawab, saya nggak makan janji, makan nasi gitu. Kenapa? Iya, Yang udah-udah saya pernah puluhan kali nggak pernah ada yang terbukti. Iya. Orang namanya janji. Iya, saya pernah berapa kali pernah diajak umroh. Area apa berangkat umroh cuma keluar GD doang. Iya, tuh kan. Saya nggak diajak. Jahat tuh yang Udah berkali-kali orang Depok, orang Tangerang, Rata-rata kalau orang membar janji di depan, udah nggak benar. nggak bakalan. itu pengalaman gitu. Saya pengalaman banget, kenyang banget dijanji. Nanti begitu nanti rumah ini laku saya kasih sekian ya. Ya, tanya sekarang Pak Wahyu, dari sekian puluh orang yang janji berapa persen Enggak. yang Mendingan orang yang nggak janji, tahu beludak. begitu. Tanya aku Mbak, pengalaman Saya orang. kenyang, bener. Janji kalau orang jual apartemen Pak, ntar kalau laku saya kasih deh 20 juta. Begitu udah laku apartemennya 2 lagi. 4 M berapa gitu. Habis 3 M. Katanya telepon Pak, saya mau ke rumah mengantar buat janji, menepati janji. Udah sampai pintu tol barat macet, balik lagi. Coba, saat melihat pintu tol barat sini kan udah dekat ya. Bilangnya, Pak, aduh macet banget ini, saya balik lagi aja dah, nggak sanggup macetnya. Balik lagi, tanya itu saya, ya. Nggak ditransfer kalau yang mau juga ya Pak ya. Hah? Ya memang dasar menarik. Emang dasar kalau mau mah ngapain datang jauh-jauh, tinggal bilangnya Pak punya nomor rekeningnya. Nah, taruh rekening berapa? Ah, kan gitu. Gampang. Orang udah akal-akalan. Nggak akal-akalan. Soal ini. Memang dari sekian puluh orang rata-rata udah bapak ini. Ada Kenyang. janji itu loh. Ya nggak aneh nggak sih orang Ya, gitu. makanya kalau ada orang janji, katanya, Kalau bisa di atas putih, ya berjanji. itu ya anak saya yang nomor 2 sampai marah banget. Dulu namanya siapa ya, Cilili apa ya, Cilili, Cina, namanya di Jakarta Barat. Pengen jual kebun sawit, kelapa sawit berapa puluh hektar itu sudah bertahun-tahun gak laku-laku. Akhirnya ada yang ngantarin ke rumah saya. Saya bilang, waduh sih, saya bilang berat. Nih, saya nggak main-main. Lalu itu ada sumber tua ya sih. Nggak tahu dah, coba nanti saya telepon pengurus kebun. Ya, saya ditelepon pengurus kebun itu. Dulu kan HP-nya belum gini, masih HP jadul itu. Kita telepon kebun, iya benar ada. Iya ada Pak, Bapak kok tahu sumber tua. Nah, terus itu ada di tengah-tengah itu ada bambu kuning sama pohon beringin itu satu tempat itu. Nggak jauh dari pohon sumber tua. Coba cek, ditelepon lagi, iya ada. Nah itu minta ayam hitam dipotong situ, begitu. Kalau itu nggak dipotong ayam hitam secara adat di sono, kayaknya susah sih. Bisa dengan cara saya pribadi, dengan ilmu hikmah saya, cuma lama. Yang belinya pun tidak sesuai dengan harga yang ditentuin.
Ada ternyata dia dengan ayam hitam tadi dijalanin tuh, teman saya namanya Pak Sugriwo orang Banten itu ngomong, Mas minta hitam putih tuh, kalau bisa dia ngasih laku gitu. Sama si Rindi juga ngomong apa ya deh kalau itu dibeli rumah, nanti beli rumah. Nah, rumah saya itu jangan sepeta kan. Lakunya berapa Bu? 36 T yang beli Tommy Wisata. Begitu di DP jarak sebulan kali ya, datang ke rumah Pak, ini kumpulan pamit sudah di DP, dikasih uang saya 2 juta. Tanya tuh anak saya tuh, sampai ngamuk dia, datangin ke rumahnya. Dia yang bersama keluar tuh nomor 2, dulu masih SMP dia. Aku datang ke rumahnya. Gak lama lagi datang lagi bawa buah, anggur segala macam 3 dus apa, baru 2 juta lagi. Begitu mau lebaran ngasih lagi itu 10 juta. Udah marah deh. Apa-apaan bapak gua baik puasa. Janji sekian masuk kasih cuma sekian doang. Marah. Itu anak saya bilang ngapain kamu ngamuk, biarin aja. Biasaan orang aja, orang tolongin. Jadi anak saya ngamuk. Iya, soalnya ngerasaan bapaknya kesian. Iya, bapak udah puasa jalannya melek. Karena bayangan saya kan 2,5% kali 36 T. Nah itu juga. Berapa duit? Ya kayak itu. Ya 1 T aja kalau 2,5 aja 250 juta. Iya. Nah kan? Ngamuk banget itu. Marah banget itu. Orang janji rata-rata nggak buyar, nggak habis sampai. Saya mau bilang, cari yang kosnya mudah. Orang nih, sampai itu sekarang jadi kayak saya jadi enak tuh, dia juga jadi kayak musuh lah sama saya. Ini awal-awal datang ke rumah dulu, dia bahasanya masih kere, motornya motor grand ke rumah. Datang ke rumah itu motor grand, belum punya apa-apa, masih ngekos. Orang Temanggung, dia cerita, Pak saya tolong dibantu supaya dagang saya lancar. Dia kan dagang kerja di sound system, dia sebagai marketing sales. Tapi saya cuma jual telepon aja. Dan supaya bos saya itu nunduk sama saya. Nah, akhirnya singkat cerita mulai berjalan. Awal-awal dia ngasih sesuatu itu tabung gas sama kompor gas ya, karena dulu masih kompor minyak. Tapi ikut yang biru yang gede, yang 15 kilo, yang 12 kilo tuh. Nah terus ngasih HP dah tuh, beliin HP, masih HP 5210 Nokia. Zaman HP masih jarang orang main HP. Nah sampai suatu ketika juga dia akhirnya beliin sofa. Kita butuh apa sekarang suka dikasih uang gitu ya. Nah terus sampai dia pengen nikah, punya cewek Cina, tidak disetujui kedua belah pihak. Berapa baik laki atau banyak keluarga saya udah setuju. Oke, alhamdulillah saya setujuin. Sampai saya nunggu dia nikah di Temanggung itu 1 minggu. Dan saya menjadi protokol sana sebagai pihak keluarga si perempuan. Sampai dia beli rumahnya di Permata sih berangkat Sebalekon. Jadinya Pak, nanti tenang aja Pak, nanti kalau saya sukses saya beli rumah yang layak itu, enggak kayak yang di Jakarta. Anak-anak saya itu semangat, jadi anak itu saya semangat. Oke. Sampai dia nanti dua kali tadi beli motor Supra band, sampai dia
ganti motor bolak-balik sampai dia ganti mobil yang kedua sampai rumah bagus, sampai punya toko susu, sampai dia punya toko susu. Nah itu kita pinjam duit aja waktu itu nggak dikasih. Baru-baru pindah sini nih, lagi baru bisnis zamannya susah, nggak dikasih. Terus waktu itu saya pengen motor Scorpio, motor dia udah jual, saya dibayar, saya nggak dikasih. Nah begitu saya udah di sini, dia rupanya ada adik iparnya dia tuh Cina, bermasalah sama dia. Jadi akhirnya minta tolong sama saya untuk selesai. Setelah saya tahu ngeyel, saya bilang, saya spontan, kamu gila kalau saya kasih tahu ngeyel terus bantah. Lihat, jangan salahkan saya nanti kalau nanti kembali dari nol lagi. Saya gitu, setinggi apapun kamu sekarang, kalau kamu ngeyel, saya kasih tahu karena saya kesel. Jangan salahkan saya nanti jikalau kamu akan kembali ke nol. Kayak ngisi bensin di pom bensin. Pak, tolong Pak, mohon Pak, jangan begitu Pak, jangan gitu Pak, mohon. Saya minta maaf, enggak. Karena adik Pak silakan ngadu ke saya, iya, ngadu saya. Akhirnya saya yang sedangkan dia sama keluarganya dia, si lakinya nutupin itu. Saya nggak mau, saya kalau tanggung jawab kan, bagaimana pun caranya harus. Dia nggak mau ngaku, hancur kan? Oke, lupanya dia dibagi banyak toko muslim ya. Iya, hancur kan? Toko sistem dia juga udah nggak ada, mobil udah nggak ada. Kalau orang janji begitu jarang yang tepat. Dan itu juga dia nggak benar masalah ini. Perjalanan hidup kalau Orang janji, juta, pantar kalau laku ya tema 20 juta, 30 juta masa sudah saya ada. 20 juta itu laku 800 juta. Terus kesini kan, anak kata yang nganterin kesini Pak Bandi, Pak kemarin kasih persen berapa? Saya dari mana? Itu teman saya mereka udah laku. Perak kayak enggak, mau saya terima kasih juga enggak. Pengen amat itu orang. Katanya mau ngasih 2-30 juta kalau laku. Saya lebih kenyang Bu. Tapi mendingan orang yang nggak pernah janji gitu ya. kalau begitu sih. Iya, tahu-tahu datang sini kasih 5 juta, kasih 10 juta. Itu saya lebih senang yang begitu, nggak usah janji. Nggak ada janjinya. Kalau ada janji udah bakalan. Bakal kalau Nggak pernah sarapin. nggak pernah terwujud. Iya. Dia mau janji ntar kalau sembuh katanya mau begini-gini, ataupun nanti jual ini kalau begini-gini nggak pernah Jangan masalah. diharapin deh yang begitu. Kalau udah bilang kata kalau laku di kasih lah. Nah, kalau orang yang janji begitu harusnya ditakotin lagi di atas putih, kalau tangan. Kan masih ajarin kemarin. Wanita terus saya bilang kalau dia bilang tenang dia yang ngupin, iya mak pasti ada buat kamu. Saya contoh begitu kan. Kamu bikin surat perjanjian, segel materai, kalau enggak itu kamu tuntut, kamu tagih. Gitu ya Pak. Iya, soalnya ini bukan sakit orang mau dijualan. Jangan sampai kita bukan ngajarin keceman, saya bilang gitu. Tanya amat ya. Bukan. Kejualan itu kita yang bermain roh dan mata, perut harus kita kosongin. Mata harus melek kalau malam. Terus kita sakit, masuk angin. Lama begadang berhari-hari. Kayak berjuangin begitu kalau orang kita janji doang. Dan cuma janji doang. Kebanyakan nggak Saya terwujud. suruh minta tanda tangan kemarin.
Tanya amat ya, saya telepon itu malam-malam. Lagi dia di sono, masih lagi macam-macam keluar itu. Karena bikin suratnya amat, jangan diem aja. Tahu taksin apa enggak? Karena saya pengalaman Bu. Berbagai macam keluhan, janji orang itu. nggak ada yang mau promosi kalau janji-janji. Kemarin aja udah Pak Bayu ntar kalau itu jadiin tuh yang di rumah saya, kalau ada dapat bapak. Nah dia pas orang itu udah mau, terus saya nanya kan, saya WA, terus pas saya kira-kira berapa duit, ya ada lah nanti 5 juta mah dari saya dapat, bisa lebih gitu kan. Begitu udah jadi, udah mau jadi nih, harganya sekian. Bapak kalau mau, terus saya bilang, terus Pak, untuk komisi saya gimana Pak, begitu. Ya kalau Bapak minta komisi, terus harga saya naikin lagi ke pembelinya. Ya sama aja. Saya nggak kayak gitu terima bersih, berarti bahasanya kan udah pindah. Dia kan janji nanti mau ngasih. Udah kenyang saya Bu makan janji dari berpuluh-puluh orang. Malah mendengar yang nggak pernah janji, tahu-tahu yang janji mau ngasih motor ya lucu. Bang Tuntu dia fotonya loh, yang tampang Batak, pengen dapat tempat posisi di tempat yang basah. Makan aja wasif Pak, tempat yang basah. Oke. Jadi mau ditaruh Ham. Rumput top baik itu. Sampai saya nginep di kantor itu. Beri ketaruh dong itu. Sekarang. Ambil dulu nih. Sampai lebih son. Iya di kantor itu. Iya. Alhamdulillah Bu, naik tempat yang basah dan jabatan dipangkat. Dia katanya dulu mau beli motor Vixen dulu tahun 2000 ya. Hah? Banyak amat. Sama duit mah apal kamu 2000. 1000 aja. Balik. Nah, dan singkat cerita motor begitu berhasil beli motor, terus saya sempat dulu dikasih duit 4.000 pasti juta itu tahun 2000-an. Jadi yang saya, Pak alhamdulillah motor udah dibeli nih, langsung dia bangun rumah bawahnya Bu ada tempat gali itu apa kayak basement apa namanya itu, ya tempat parkir di mall itu kan, ada kamar mandi juga di bawah itu, bawah pusat ini ada rumah kayak tempat persembunyian ini. Di bawah tanah itu ada kamar mandi, ada mobil. Beli motor Vixen, motor Tiger 2000 itu sesuai janji dia. Katanya suruh diambil, begitu saya ke sono, motornya bilang lagi pakai anak saya dulu Pak. Ada Pak, wah salah. Motor memang udah ada, tapi ujung-ujung nggak jadi, sayang mungkin. Udah ada. Sayang. Ada tuh dulu sering bolak balik itu rumahnya di Depok. Emang kenang-kenangannya itu waktu dia bikin SIM sama dia gampang banget. Bikin SIM, dia datang ke jemput saya, ya Pak bikin SIM. Saya datang langsung duduk sampai di Jakarta Barat itu yang mau foto suruh bangun-bangun tuh. Ya dulu Pak, yuk foto. Semuanya hormat, saya baca ya. Tangan foto. Udah nggak nyampe 10 menit kelar. Emang itu kenangan saya yang saya ingat itu. Depok.
Cuman udah bilang motor beli. Yang orang Tangerang, Salah ini dulu Pak. Tangerang katanya mau beliin motor juga, zamannya motor semes itu. Perjalanan hidup tuh gitu. Sama saya hidup semes Nggak ada itu. yang mulus. Nggak jadi juga, ada yang ngasih tetangganya Pak Ridwan itu gepeng. Bukan dia, bukan Pak Haji dadinya, Pak Haji Tetet, Haji saya siapa tuh namanya? Nggak jadi juga. Kenyang saya mau. Tanya itu saya tuh. Belum lama aja orang udah laku aja, pura-pura datang terima kasih Pak Kata telepon Budi aja Budi. Menjanjiin mobil bak. Iya. Dapat proyek di Perawan. Ada. kemarin belum lama itu Mbak, dia mah kelar tanah bulan puasa kemarin, sebelum puasa jauh-jauh bulan ke sini, Pak tolong dibantu supaya deal nih. Kalau deal nanti bapak saya beli mobil pickup, kan bulan bapak belum punya sudah pickup. Kenapa dia tahu nih buat beli pickup? Karena buat beli sekalian kan punya saya bengkelan. Apa butuh bengkel pickup? Iya. Apa bisa saya? Saya mah nggak itu, saya kalau bapak mau nanti bapak mau ngasih hadiah mah kasih uang aja, kalau nggak beliin tanah itu tuh tanah garapan sekali buat nanti gudang atau bengkel atau buat nanti pengobatan apalah kayak gitu, paling 15 juta. Begitu pertama puasa adiknya telepon, sini ngabarin, aku udah kasih pesennya. Emang kenapa? Kan udah deal Pak, udah dicek. Abis lebaran kabar lagi, kabar doang, udah selesai. Enggak tahu pickup apa pipi kempot. Masalah. Aduh ya Allah, orang ada yang Janji begitu nggak ada yang mulus. Tanya itu saya tuh. Cuman orang begitu nanti jatuh lagi. Nggak ada yang maju orang begitu. Kemarin itu lebaran itu mau lebaran malah asik bapak mau dapat duit gede nih, mau dapat apa hadiah. Kan. Nggak ada yang maju orang begitu. Terjatuh lagi. Naik. Belum lama. Iya, karena dia- Padahal kita melek jam 3 itu. Makanya saya ngajarin suruh kalau orang gaji suruh bikin tanda tangan di atas hitam putih, karena saya belajar dari pengalaman. Makanya Iya. nggak ada tinggal orang begitu. Banyak kan ingkar, Iya. yang manis doang. Di Jakarta jual rumah. Iya Pak, nanti kalau laku ada buat bapak tinggal Pak. Lah, singkat cerita nggak lama kemudian laku. Nah, yang terus si calon besanya yang nunjukin juga menanya saya ke dia kan, calon besanya tuh. Calon besanya telepon Pak ke rumah dan DP udah katanya asik tambah banget dapat asik. Orang kan enak dia mau dapat komisi nih bagi-bagi saya ya. Iya, Ted. Gitu tuh. Datang dia tenang aja Ted. Nah, datang ke sini cucunya si yang menjual tadi. Cerita kalau dia udah laku, rumahnya udah laku, cucu dimodalin buat dagang mobil, dia jual beli mobil, kasih modal tuh neneknya karena laku 3M, anaknya duit bagi-bagi semua lah duit. Kata saya kesini terus dia punya keluhan juga si cucunya, nanya usia mau usaha apa nih yang bagus nih, saya pengen dagang mobil Pak gitu. Emang dulu saya udah ngajak sini minta doanya, kan saya udah gak jual beli mobil mati kok. Ini neneknya udah ngakarin, mak juga gak ngasih tahu. Nah, taunya dari kelebihannya. Nah, terus si Bu Haji, Bu Hajanya kan ngomong, Pak ada lah nanti kan gitu, kok Bapak ada gitu. Waktu itu gitu kan.
tiba-tiba atau apa? Dia udah pindah Cikarang. Pindah ke Cikarang, saya suruh datang, suruh magerin rumahnya, mager goib maksudnya. Ini rumahnya nggak nyaman Pak, bikin datang sini. Emang ibu sekarang di mana? Cikarang saya. Udah lama juga. Oh Cikarang. Tolong tiap rumah saya dah, saya begini. Dia beli perabotan itu. Dia salahnya dia nggak beli, ngontrak dulu. Gejala yang buat restoran. Dia pasang kanopi, pasang sepatu segala macam, ya kan. Nah, begitu anak-anaknya ditinggalin semua dia, anak-anaknya tinggalin semua, terus datang sini mau cari kontrakan lagi, sono kontraknya udah dinaikin, nggak betah, duitnya udah habis. Oh iya, tolong saya kontrakan saya di sini. Salah satu rumah yang kadang-kadang saya jangkau, saya tetap nggak tega, saya cari tempat, cari tempat katanya duitnya nggak ada. Ya saya kan pusing jadinya, katanya saya gimana sih Bang, katanya yang kontrak duitnya nggak ada, ya nggak tahu. Zaman saya dulu jual rumah segitu banyak kan duitnya kemana? Ngasih hadiah sama saya kan? Iya. Masih berani ya men? Iya. Belum ada 3 tahun Bu. Ya usah malu dulu janji kayak ini. Yang terakhir itu datang ke WA sini minta cari jodoh. Ini tuh nenek usianya baru udah mau 70 tahun. Kagak mau. Kalau mungkin kalau masih kaya masih banyak duit, masih ada yang mau. Nah udah habis bandanya. Nah, itu saya ketawa aja tuh. Iya lagi waktu dia ada duit nggak sini. Nggak lupa. Si Botet nggak lupa itu udah dikasih pesanan dong, asli saya bagi-bagi lah. Kata saya pesanan apa teh orang. Saya juga nggak ngasih apa-apa. Saya nggak bohong, saya mau ngomong apa ada aja. Masa sih Bapak tega banget itu, gitu. Enggak, saya nggak bohong. Supaya nggak ngasih. Itu dari saya ke rumah itu memang 40 pas sesuai dengan target saya 46 hari laku 3,4 M. Padahal di segitu ya Pak ya Allah itu. Kalau bicara saya enggak. Ya, dia beri janji katanya timbang dapat beli motor mah ada Pak. Gitu. Ya. Katanya kan beli motor mah ada. Berarti kan harapannya gede kan? Janji. Iya. Rata-rata yang janji dulu tingkat. Yang paling mah. Kayak saya kalau janji sekarang udah malas sih. Ngurusin yang punya janji gitu. Setengah. Kemarin pas mau puasa itu jadi katanya mau ngasih pickup, boro-boro pickup sih juga kagak. Tadinya laporan ada saya sekian. Nanti mau ngerubah ganti mobil, Nah, sekarang kalau ada yang janji bikin begitu, saya stop. Ma, Bapak Ibu, saya nggak pernah janji tuh. Ada janji itu berat. Dan saya nggak pernah janji. Kalau Bapak Ibu situ janji, kan saya bikin di hitam dan putih repot. Kalau yang udah saya cuma janji palsu doang. Saya nggak mau. Yang tangan dulu ini saya nih. Sekarang terang-terangan kalau itu terang-terangan. Saya ingat mau budi aja. Udah ngomong banget, bentar ada mobil bak pakai di kobong, mobil budi terjadi.
janji kan. Janji. Ahmad buat Ahmad di Kobong berubah. Mondar mandir, makanya kalau latihan kursus mobil, kursus kan Ahmad dijanji siap. Enggak. Jadi dia gimana dia? Dia. Dia pegang proyek. Gimana mobil? Lagi. Janji itu ya. Berpuluh-puluh kali pokoknya. Abah semangatnya karena janji mobil buat di Kobong, mobil bak, ini nanti sambut barang enak. Buat Ahmad karena itu buat pelanggan tamu. Jadi itu mobil bak kan buat usaha, sampah. Ahmad khusus kan, khusus sudah duit, jadi khusus. Buat sayuran bawa ke Jakarta semua. Masalah. Saya mau udah bukan pulau lagi, udah lebih dari puluhan orang yang janji begitu kenyang. Tapi kadang-kadang enak aja yang janji, tipe-tipe begitu rumah laku atau tanah laku. Nah, Pak, sini saya maaf masuk ke sono, nih rumahnya udah laku, nih ada sedikit buat bapak. Kira udah saya semangat, cabut. Nggak ada janji. Ada janji. Udah laku bu, udah saya exit, bapak sini aja. Berangkat bepon jauh ke Selilitan juga. Saya datengin, suruh dateng. Ya alhamdulillah. Nggak ngumbar tadinya. Iya. Nah, begitu dibuka sampai rumah 5 juta. Kan kita ya senang girang kan. Baru dikabarin Pak, rumah udah laku, udah kesini aja. Udah girang kita. Udah ngabarin doang. Sampai dibayar ngabarin doang. Janjiin begitu ya. Nah, kalau gitu saya mau nggak yakin. Makanya saya ajarin bu. Kalau jadi begitu, tanya, pantangin hitam dan putih. Kalau hitam dan putih mau, saya terjun. Gak cuma kamu doang yang terjun, saya terjun dari sini. Tapi kalau nggak bertahan kan terusin kamu sendiri. Saya gitu paling. Saya temannya. Kalau kamu dia kamu tanya-tanya nggak mau tes materai, terusin kamu sendiri dah. Kamu jalanin tuh, dibikinin, segituin. Miliknya. Iya. Berarti mau datang di atas kertas. Yang terjun. Iya, saya langsung yang dari sini gempur. Tanahnya ambil bawah sini. Gitu. Iya Pak, iya mulu diajak ngomong ya. Iya Pak. Tahu iya apa. Tetap butuh strategi. Kalau nggak bisa polos apa aja. Manusia kayak gitu yang main nakal dari pengumuman. Ama ya saya izin ya jangan ya bang. Manusia besar. Kalau nggak diakalin ya kawan orang. Manfaatin orang. Manusia macam-macam akal, macam-macam kejahatan. Kadang-kadang orang setimbul ngakal orang karena tadi diajar tentang gak beneran orang juga. Jiwanya begitu. Wajar. Guru di depan mata juga yang dasar harus ngalamin dulu ya gitu aja apa-apa. Konsultasi bertanya gimana. Kalau saya telepon ya susah juga jarang diangkat, nggak ada. Nama saya telepon tuh ada. Lagi itu WA
Apa Pak gitu doang. Ya kalau Iya kayak gitu dia mau ini apa sih ya Pak? saya telepon lagi, Nggak diangkat. katakan lagi. Kusuk nih bocah nih. Ngomong gitu. Apa sih ya emang ngomongnya panas ya? Oh ya. HP-nya di mana nih, orangnya di mana kata saya. Kalau HP dadapi kenapa nggak diangkat? Repot-repotnya pasien atau ini kan angkat dulu lah. Sekali masa ngepel berkali-kali kata-kata angkat. Terus katanya ini udah berapa jam baru. Apa Pak gitu doang ya? Nggak telepon balik. Nggak telepon balik. Kesel ini ya Pak. Terus saya bocah. Nggak belajar. Berpikir belajar. Terlalu santai gitu. Saya aja kadang gregetan bener. Paling kalau sama dia jarang ngomong, udah nangis aja saya masuk ke kalornya. Saya kalau ngomong berdebat ya mana takut kesel kan kita ngomongnya nggak baik ya takutin. Jadi paling saya mah, kenapa sih Umi nangis mulu? Mama nangis juga. Ya, kalau ngomong takut salah, kalau ngomong kesel, kamunya jadi ringan. Mikir aja udah. Ya waktu habis sakit kan dia bijak sama mama. Barang ketemu sama abah. Ngomong ke abah di depan dia. Bijak kata dia, ih baru kali ini katanya ngeliat abah marah. Ahmad bentak, yang bijak begitu. Baru kali ini dia ngeliat abah marah. Bentak pun habis ketemu mama lagi. Itu kenapa sih? Iya iya. Sombong aja dikupas. Ini selama sakit Pak Eko yang ke rumah abah minta air tuh. Pak Eko mengerti kamu begini bukan mengerti. Ada orang tua ada guru nanya malah ke orang lain gitu. Sakit nggak mau telepon ke sini gitu nggak ada mau kemana ini sakit bahasanya bagaimana orang mau nanya ke telepon malah ke orang dihargai sama sekali dengan orang tua mau dulu habis gitu dia ngomong kalau dia pergi ke takut sih nggak tambah marah Kalau di rumah sakit itu dia yang kena itu. baru kali ini nggak tambah marah mendidik ya begitu caranya biar tahu nih orang pengen tahu dimarahin berubah enggak ya terbuka ya nggak berpikir soalnya Coba jadi suplemen apa enggak? Kalau dibilang tipenya nggak berpikir mikirin orang bisa itu di sini posisinya jadi berpikirnya buat kemana belum ke arah yang mana Baru ke arah yang ngomong. untuk ke pribadi nggak mikir Iya nggak buat berpikir ini mah dia mikirin buat mertuanya apa, buat besok berarti acara kan apa dia tipenya pikirin. berpikir coba Berpikir. buat diri sendiri pikirin saya harus gimana harus bagaimana nggak mampu bertanya tanggung jawab malah bertanya ini mau bertanya tuh kayaknya gengsi bener PT untuk pertanyaannya. Ya, pede. orang bertanya saya ini begini aja begini kenapa bertanya orang merasa rendah banget itu kayaknya kalau bertanya apa sih ilmunya Malu. bukan malu gengsi beda pahami antara malu dan gengsi itu beda justru orang bertanya itu juga menunjukkan bahwa itu ingin pengetahuannya itu tinggi Iya. meskipun udah tahu bertanya sebenarnya kalau dari pemahaman saya ini saya ngupas sekarang mau lihat contoh itu begini ya juga berubah jalan bosan gimana nah saya sering mau konsultasi ke abah ngatur caranya bagaimana ngalah anak ini supaya berubah gitu ngatur strategi begini
Mungkin kalau orang belum berumah tangga emang kayak gitu kali ya, pikirannya maksudnya belum sampai Nggak semua sih. nggak semua ya. Semua tergantung kalau anak yang sekatan aja. Iya, kayak sih. Saya belum rumah tangga ya enjoy aja dari kehidupan sendiri. Bisa mandiri. Sendiri di mana-mana. Iya. Tahu apa yang mau watak. Alhamdulillah. Tergantung anaknya aja. Sejauh mana dia punya apa